الذي جعل الإسلام طريقا سويا ووعد للمتمسكين به وينهون الفساد مكانا عليا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من هو خير مقام وأحسن نديا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المتصف بالمكارم كبارا وصبيا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الذين يحسنون إسلامهم ولم يفعلوا شيئا فريا. أما بعد، فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, berbahagia sekali kiranya pada kesempatan yang mulia ini kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiyah. Nikmat yang sangat besar diberikan Allah Subhanahu wa taala, namun terkadang kita lalai dan lupa mensyukurinya, sehingga seakan-akan sehat, kesempatan itu bukan merupakan nikmat, akan tetapi sudah kita anggap biasa yang kita terima setiap hari. Perlu diketahui ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, nikmat sehat, kesempatan adalah nikmat yang sangat mulia dan agung diberikan Allah kepada kita bersama, sehingga ketika kita mau mensyukurinya maka Allah akan tambah kesempatan dan kesehatan tersebut. Jamaah Jumat rahimakumullah, di awal khutbah yang singkat ini tentunya tak banyak yang dapat disampaikan. Khususnya kami berwasiat kepada diri kami sendiri, marilah kita bersama-sama tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya iman, yakni at-tasdiqul jazim bima jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni pembenaran dalam hati kita secara mantap dan mendasar terhadap seluruh ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan takwa dalam pengertian imtithalu awamirillahi wa jitinabi nawahihi sirran wa alaniyatan zahiran wa batinan. Kita melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, kita menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala, sirran wa alaniyatan, baik sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan, zahiran wa batinan, lahir maupun batin. Masyarul hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah menyampaikan, berwasiat kepada kita akan at-taqwa itu sendiri. At-taqwa huwa al-khawfu minal jalil wal 'amalu bit tanzil wal isti'dad li yawmir rahil wal qana'ah bil qalil. Beliau Sayyidina Ali karramallahu wajhah menyampaikan, puncak daripada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu ditandai bagaimana kita dalam keseharian kita, aktivitas kita, yakni al-khawfu minal jalil, menunjukkan takutnya kita sebagai hamba Allah, makhluk Allah, hanya kepada Allah Sang Khaliq. Tak ada ketakutan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh bangga bahwasanya kita telah menganggap diri kita bertakwa kepada Allah karena sudah menjalankan
diri dan hati kita, walaupun hanya sebentar besar biji sawi, akan hal-hal yang terkait ketakutan kepada selain Allah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Wal 'amal bit tanzil. Kata beliau bahwasanya kita takwa ini puncaknya kepada apa? Kita benar-benar telah menjalankan sesuatu apa yang telah diperintahkan kepada kita sesuai dengan al-ilm, yakni ilmu yang kita tuntut, ilmu yang kita miliki. Karena apa? Amal ibadah, amal yang kita lakukan tanpa ilmu, maka amal kita akan musproh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya beliau menyampaikan puncak ketakwaan itu bisa diartikan ketika kita sudah bisa menjalankan apa yang telah menjadi perintah bagi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan ilmu-ilmu yang telah kita miliki atau apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-isti'dad li yaumir rakhir. Ketakwaan kita itu bisa diukur dengan cara yang ketiga, yakni bagaimana kita setiap harinya selalu ingin menambah dan menambah terus, mempersiapkan diri, memperbanyak bekal diri melalui amalia, melalui amal-amal soleh kita, yakni untuk suatu hari yang tak pernah kita ketahui. Apa itu? Al-maut. Kata Imam Al-Ghazali, al-mautu safarun ba'idun. Bahwasanya kematian itu adalah merupakan suatu perjalanan yang sangat panjang dan jauh, maka membutuhkan bekal yang banyak pula. Apa bekal kita di hadapan Allah ketika ketika ajal kita sudah sampai? Yang di dalam keterangan dijelaskan bahwasanya ketika ajal kita sudah sampai, maka tak bisa kita mundur walaupun hanya sesaat, walaupun hanya satu detik dan lain sebagainya. Oleh karenanya, fastabiqul khair, berlomba-lombalah kita Sayyidina Ali, bagaimana kita setiap hari kita bisa bertambah, bisa meningkat dalam amaliyah atau amal-amal soleh kita untuk bekal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cara yang keempat, puncak ketakwaan yang diharapkan itu adalah al-qana'ah minal qalil. Kita lihat kehidupan keseharian atau hari-hari akhir di zaman akhir ini, bagaimana umat manusia sudah tidak lagi mempertunjukkan hal-hal yang terkait dengan kepuasan dalam dirinya, kepuasan di dalam rumah tangganya, kepuasan di dalam keluarganya. Apa itu? Seakan-akan kita ini akan terus hidup dan lain sebagainya, sehingga menumpuk harta benda yang sedemikian rupa sehingga lupa akan ibadah, lupa akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lupa akan siapa yang memberikan rezeki itu. Ketidakpuasan tersebut ditunjukkan kembali dengan banyak hal, banyak segala apa yang kita tonton setiap hari, yakni ada kekerasan, ada pencurian, ada saja yang dipertontonkan kepada kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita tergolong umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pandai mensyukuri nikmat Allah sehingga mencapai puncak ketakwaan yang sebenar-benarnya. Masyarul hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Tak terasa tentunya kita sudah di penghujung bulan Safar. Beberapa hari lagi kita akan masuk dalam bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan di mana panutan kita, suri teladan kita dilahirkan. Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal nanti kita akan memperingati, kita akan menyambut lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, jamaah Jumat rahimakumullah, kita tentunya harus membuka kembali lembaran-lembaran yang telah disebutkan, disampaikan oleh para ulama salafus saleh zaman dahulu. Jamaah Jumat rahimakumullah, dalam suatu kisah Nabiullah Daud alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, nikmat apakah yang kecil di sisi Engkau ya Allah? Allah Ta'ala menjawab, nafas yang kamu hidup sehari-hari adalah nikmat
nikmat yang kecil di sisiku. Jamaah Jumat rahimakumullah. Bagaimana udara yang kita hirup, kita bisa bernafas dari udara tersebut, merupakan suatu nikmat yang sangat kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau menurut kita, udara itu atau nafas yang kita hirup itu adalah merupakan nikmat yang sangat besar, suatu tanda bahwasanya kita itu masih hidup. Akan tetapi di sisi Allah itu adalah merupakan nikmat yang sangat kecil. Itu tandanya ada nikmat yang sangat besar yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, hamba-hambanya. Apa itu? Nabi Allah Daud bertanya kembali, ya Allah, lalu apa nikmat yang sangat besar menurut Engkau ya Allah? Allah menjawab bahwasanya diciptakannya Nabi Muhammad SAW adalah merupakan nikmat yang sangat besar. Laulaka ya Muhammad lama khalaqta aflak. Kalau tidak karena Engkau Muhammad, saya tak akan pernah ciptakan alam semesta dan isinya. Subhanallah. Ini menandakan bahwasanya kita di akhir yang hidup di akhir zaman ini patut bersyukur. Karena apa? Karena kita adalah merupakan umat dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Apakah berhenti di situ? Tidak. Jamaah Jumat rahimahullah. Kita harus selalu menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut dengan memperbanyak membaca sholawat, dengan memperbanyak merubah perilaku-perilaku yang tentunya tidak sesuai dengan suri teladan kita Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran Surat As-Saba, Allah berfirman ayat ke-28, "Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nas basyiran wa nadhira, walakin aktsarun nas la ya'lamun." Dan kami tidak mengutus kamu Muhammad melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahuinya. Prof. Quraisy dalam tafsirnya Al-Misbah menyampaikan, memandang ayat ini adalah memiliki 4 hal pokok dan penting yang harus dimengerti, yakni adanya putusan Allah, dalam hal ini Rasulullah Muhammad SAW. Ada yang mengutus, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang diutus kepada mereka seluruhnya, yakni alam semesta, dan risalah, yaitu rahmat yang bersifat luas. Menurutnya bahwa Rasulullah Muhammad SAW bukan sekedar membawa rahmat bagi seluruh alam, namun justru kepribadian beliaulah yang menjadi rahmat. Begitu mulianya sifat Rasulullah Muhammad SAW sehingga Allah menyebutnya dalam Al-Quran dengan pujian yang sangat agung, innaka la'ala khuluqin azim. Kemuliaan sifat Rasulullah tercermin dalam cara beliau berdakwah sehingga Islam dikenal sebagai agama yang mengajarkan kepada kemaslahatan dunia dan akhirat. Jamaah Jumat rahimahullah. Utsman Abu Bakar dalam bukunya Paradigma dan Epistemologi Pendidikan Islam memahami pengertian rahmat pada diri Rasul adalah ajaran tentang persamaan, persatuan, kemuliaan umat manusia, hubungan sesama manusia, hubungan sesama pemeluk agama, dan hubungan antar agama. Rasulullah mengajarkan untuk saling menghargai, saling menolong, menjaga persaudaraan, menjaga perdamaian, dan lain sebagainya. Lebih dari itu, jamaah yang dimuliakan Allah, Rasulullah juga mengajarkan etika terhadap binatang, sehingga dalam melakukan sesembelihan pun binatang diajarkan cara-cara yang maslahat, cara-cara yang baik, cara-cara yang berpihak kepada hewan agar tidak menyakiti hewan. Oleh karenanya, jamaah yang dirahmati Allah, pada akhir khutbah yang singkat ini, marilah kita bersama-sama mensyukuri dengan penuh syukur yang sedalam-dalamnya telah diutus bagi kita, yakni Nabi dan Rasul pilihan Nabi Muhammad SAW. Seyogyanya menyambut kelahiran beliau, bulan kelahiran beliau, kita tentunya
harus banyak melangkah dan melangkah dengan upaya yang maksimal dan semaksimal mungkin untuk bisa meniru suri teladan yang telah dicontohkan oleh beliau. Jangankan kepada sesama, seperti apa yang telah disampaikan tadi, dia kepada makhluk Allah yang lainnya, contohnya hewan, dia memiliki suatu aturan dan tata cara. Yang disembelih hewan biar tidak merasa sakit dan lain sebagainya. Banyak sekali tata cara yang harus dilakukan. Apalagi kita sesama manusia, kita harus menjaga kebersamaan, kita harus menjaga bagaimana hubungan kita, interaksi kita setiap hari selalu damai, selalu menyejukkan hati, tidak saling hasut, menghasut dan lain sebagainya. Karena itu adalah merupakan sesuatu yang tidak diteladani oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir tentunya kita berbanyak sholawat. Innallah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Jamaah Jumat rahimakumullah. Di akhir khutbah singkat pada kesempatan ini, mari kita telaah kembali, kita tunjukkan kembali, kita menunjukkan kembali sebagai penyemangat pada diri kita dan pada kita semuanya pada umumnya, bahwasanya banyak para sahabat Nabi Muhammad SAW yang menegakkan dan memasang badan agar senantiasa bisa menyelamatkan sebagai bentuk cinta dan kasihnya kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau-beliau ini tidak hanya meniru dan menteladani apa yang telah dilakukan oleh Nabi, tapi dia berani mati di hadapan orang-orang kafir Quraisy agar senantiasa Nabi Muhammad SAW bisa terjaga dan masih bisa bersamanya. Pertama, Ali bin Abi Thalib. Ketika Rasulullah dikepung oleh bangsa kafir Quraisy untuk hijrah ke Madinah, maka Ali bin Abi Thalib menggantikan Rasulullah saat pengepungan oleh kaum Quraisy tersebut, sehingga Rasulullah terselamatkan. Yang kedua, berkaitan dengan Isra dan Mi'raj, Abu Bakar As-Siddiq, di samping sahabat Rasul, beliau adalah sebagai orang tua atau ayah kandung dari istri, salah satu istrinya. Beliau juga satu-satunya orang yang membenarkan dan mempercayakan bahwasanya Rasulullah berangkat atau Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar bin Khattab tidak rela Rasulullah dikabarkan telah meninggal, sehingga dia berucap, siapa yang mengatakan, menyampaikan kabar meninggalnya Rasulullah, bisa saya panggal kepalanya. Saking cintanya kepada beliau Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, Ummu Sulaim, dia bersusah payah untuk terus bisa mengumpulkan keringat Rasulullah agar bisa diabadikan, karena keringat Rasulullah adalah merupakan sesuatu yang istimewa dan harum semerbak untuk bisa dijadikan sesuatu yang istimewa agar tetap menjadi kecintaannya, menjaga kecintaannya kepada Muhammad SAW. Masyaallah, hadirin jamaah Jumat rahimahullah. Dan amalan yang paling dianjurkan setiap kita selesai sholat fardu 5 waktu adalah bagaimana kita selalu mengistiqomahkan membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Dan dilanjutkan dengan sallallahu alaika ya Muhammad, sallallahu alaika ya Muhammad, sallallahu alaika ya Muhammad. Mudah-mudahan kita semua masuk umat Nabi Muhammad SAW yang nantinya di akhir mendapatkan syafaatnya. Amin ya mujib as-sa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa lilladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati
wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.